Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman, adik-adik pejuang seleksi nasional berdasarkan prestasi tahun 2023? Bagaimana? Masih semangat? Masih membara-bara? Masih berkoar-koar? Di video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya kita menyikapi kalau seandainya yang muncul nih layar merah setelah kita ikuti tips-tips, langkah-langkah, setelah kita ikhtiar, optimis, berusaha, tawakal. Setelah kita optimis, ikhtiar, tawakal. Setelah kita melewati langkah-langkahnya yang sangat panjang itu, setelah kita berdoa sepanjang malam, terus tiba-tiba yang dibuka layar merah yang menyatakan kalau kita harus bersabar. Apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan? Karena yang harus teman-teman ingat, dan sebelum teman-teman berimajinasi di PTN impian, yang harus teman-teman tanamkan di pikiran dan diri masing-masing, kalau hanya ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama kamu lolos, yang kedua kamu tidak lolos. Tidak ada pilihan lain selain dua itu. Saya ulangi, hanya ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama ucapan selamat, dan kemungkinan yang kedua ucapan semangat. Jadi teman-teman harus tanamkan di diri masing-masing, hanya ada dua itu, tidak ada tiga. Hanya ada hitam dan putih, tidak ada warna abu-abu. Hanya ada warna hijau ataupun merah, ataupun hanya ada warna biru ataupun merah. Jadi teman-teman harus sadar betul, tidak ada tiba-tiba peristiwa kayak tidak lolos, tiba-tiba teman-teman lolos, ataupun teman-teman lolos, tiba-tiba tidak lolos. Tidak ada teman-teman, hanya ada dua hal yang pasti. Terus jangan lupa kalau teman-teman belum nonton video yang pertama tentang trik and tips cara memilih jurusan ataupun penjelasan yang sangat lengkap, teman-teman bisa lihat di video yang di atas. Jadi kita akan bahas bagaimana sebaiknya kita menyikapi kalau kita tidak lolos SNBP. Mari sama-sama kita bahas di Baca Rita dulu. Oke, sebelum lebih panjang, saya akan memperkenalkan diri ke teman-teman, karena di video yang pertama saya lupa nih kasih tahu nama saya. Nama saya Alvaris Bahmid. Saya berkuliah di salah satu universitas akreditasi unggul di Sulawesi Utara. Dan juga prodi saya juga A. Itu adalah salah satu alasan kenapa saya memilih universitas dan prodinya, karena sudah unggul dan juga dekat dengan kampung halaman saya. Karena teman-teman dalam memilih jurusan banyak faktor yang dipertimbangkan. Faktor selain ini dan ini, saya juga mempertimbangkan faktor universitas yang dekat dengan kampung halaman saya. Jadi saya memilih universitas itu. Oke, nama saya Alvaris Bahmid. Bisa follow Instagram saya. Oke teman-teman, sebelum lebih panjang saya mau kasih tahu satu hal. Teman-teman tidak boleh bunuh diri di SNBP. Tidak boleh bunuh diri di SNBP. Kayak pilih jurusan asal-asal seperti ini deh, atau udah ini deh, ikut rame aja. Teman-teman harus tahu, kuliah yang jurusan Anda salah di pertengahan perkuliahan, terus teman-teman memilih salah jurusan, itu berat sekali teman-teman. Banyak teman saya salah jurusan dan ya Allah, sangat menyiksa diri dia sendiri. Jadi pilih jurusan sebanyak dari awal. Ketika teman-teman dapat berlian nih SNBP, harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Atau ada yang bilang, ya udah deh bunuh diri terus saya pilih nanti, ya udah deh bunuh diri terus nanti saya SNBT kemudian lolos di kampus favorit. Semudah itu jalan pikir Anda. Kamu harus tahu dan realistis kalau SNBT itu tidak hanya diikuti oleh siswa-siswa yang tidak lolos SNBP, tapi SNBT itu diikuti oleh mahasiswa gap year, mahasiswa tidak lolos SNBP, mahasiswa gap year, siswa tidak lolos SNBP, siswa tidak eligible, mahasiswa penasaran, banyak teman-teman. Makanya dari itu maksimalkan SNBP. Ya, itulah pesan saya di awal pembukaan video ini. Yang pertama, maksimalkan dengan jangan lupa nonton video di atas.
Yang kedua yaitu realistis. Oke teman-teman, setidaknya ada beberapa tips dan juga langkah-langkah yang teman-teman hadapi dan persiapkan dulu jikalau teman-teman tidak lolos SNBP. Apa saja? Yaitu yang pertama, jikalau buka screen nanti tiba-tiba ada merah, kaget tidak apa-apa. Tapi sabar. Saya ingatkan kalau di perkuliahan sudah tidak ada lagi jalur mandiri, sudah tidak ada lagi jalur SNBP, sudah tidak ada lagi jalur SNBT. Kalau kalian sudah kuliah, itu sama saja. Yang terpenting dari semuanya, terpenting dari semua jalur tersebut adalah jurusan yang Anda pilih. Jangan sampai salah jurusan, karena kalau salah jurusan itu rasanya mantap sekali. Jadi mau lulusan dari jalur SNBP, lulusan dari jalur SNBT, ataupun lulusan dari jalur mandiri, yang terpenting adalah Anda tidak memilih jurusan yang salah. Karena salah jurusan di perkuliahan itu rasanya mantap sekali. Kalau tidak percaya, ayo dicoba. Setelah Anda melihat layar screen dan Anda sudah berimajinasi kalau seandainya lolos tiba-tiba tidak lolos, sudah memikirkan konten video TikTok, bagaimana kalau saya lolos, sudah memikirkan sound-sound yang pas ketika saya lolos, sudah memikirkan komentar netizen ketika saya lolos, sudah memikirkan update Twitter bagaimana kalau saya lolos ternyata tidak lolos, maka yang pertama kamu lakukan adalah persiapan SNBT. Karena perlu diingat, kalau Anda memilih kampus favorit, maka saingan kamu bukan hanya teman-teman seangkatan, tapi ada juga mahasiswa-mahasiswa, ada juga teman-teman kamu yang tidak eligible, yang sudah berjuang, yang sudah mempersiapkan dirinya sejak lama. Kamu harus siap-siap juga. Ada kesempatan yang bisa dilakukan kalau tidak diterima di SNMPTN, maka ikut seleksi bersama atau SNBT. Itu pendaftarannya kira-kira setelah SNMPTN. Bisa teman-teman cari tahu, karena ada calon mahasiswa harus cari tahu sendiri tentang alur pendaftarannya ataupun tentang bagaimana mekanismenya. Saya yakin Anda juga sudah tahu. Jadi itu juga ada perbedaannya. Kalau SNBT tentunya saya tidak tahu ya kalau tahun ini mekanismenya bagaimana, tapi kalau di SBMPTN tahun-tahun lalu itu berbayar. Mungkin ini juga berbayar, itu yang membedakan SNMPTN juga SBMPTN tentang berbayarnya. Jadi kalau teman-teman SNBP, usahakan pilih jurusan yang mantap biar Anda tidak repot. Anda sudah lolos, Anda sudah aman, mantap. Sisa Anda menikmati kehidupan perkuliahan yang sangat menyenangkan. Oke, setelah Anda lulus jalur SBMPTN, bersyukur jangan lupa. Ada satu tips dari teman saya, menurut sepengalaman teman saya. Waktu itu dia ikut seleksi SBMPTN, dia tidak tahu 10 nomor. Dia tidak tahu, akhirnya dia pakai tips yaitu blok semua jawaban dengan jawaban yang sama. Option apa? Rahasia. Komentar saja kalau kalian penasaran option apa itu yang dia blok. Tapi umumnya option ini, salah satu option ini, kalau di blok hampir semua jawaban, jangan semua, salah. Kalau Anda sudah tidak tahu kayak 10 nomor, Anda tidak tahu, usahakan pilih jawaban yang sama di antara 10 nomor itu, karena mungkin ada yang benar. Tips saya ini tentunya salah, tidak boleh diikuti, karena Anda harus belajar guys, jangan lupa. Tapi itu sepengalaman teman saya dan dia lolos. Jika ikut jalur SNBP tidak lolos lagi, jika ikut jalur SNBT tidak lolos lagi, tenang saja, santai-santai. Ini kuliah, jadi santai aja. Ada jalur mandiri, ikuti saja jalur mandiri jika benar-benar ingin sekali. Tapi ikut tahun depan juga tidak masalah. Teman-teman ikut tahun depan tidak masalah. Saya ulangi, kalau ikut tahun depan tidak masalah. Tapi kalau mau mencoba untuk memilih seleksi mandiri, boleh-boleh saja diselenggarakan oleh PTN-PTN terkait. Yang pertama, jangan lupa untuk cari informasinya terlebih dahulu.
dan juga cari jadwal ujian mandirinya terlebih dahulu, mekanismenya seperti apa di PTN tersebut, cari banyak cari tahu tentang kampus-kampus yang mengadakan seleksi mandiri ini, karena umumnya seleksi mandiri ini berbeda di setiap PTN. Jadi bisa saja sistem-sistem PTN A dan juga PTN B berbeda. Contohnya PTN A itu memakai seleksi raport, PTN B memilih jalur mandiri dengan melihat nilai SBMPTN. Jadi Anda harus cermat-cermat dalam memilih PTN, dalam memilih jurusan. Oke, karena ada yang melihat nilai lapor, ada juga menyeleksi berdasarkan nilai SBMPTN. Contohnya nih, ada beberapa kampus menggunakan mekanisme tes seperti SBMPTN, misalnya SIMAK UI, Undip, UGM, UTUL, IPB, UPMI. Saya tidak tahu ini pengejaannya benar atau salah. Tapi seperti itu. Ada juga yang memiliki sistem ujian mandiri dengan menggunakan nilai lapor. Anda boleh saja mencobanya jika mau. Selanjutnya adalah sekolah kedinasan. Bagi teman-teman yang mungkin sudah siap secara fisik, sudah bugar, sudah prima, tidak masalah jika Anda mencoba untuk sekolah kedinasan, karena ada banyak sekolah kedinasan yang buka setiap tahun. Dan jika Anda lolos dari sekolah kedinasan, maka Anda auto menjadi PNS, CPNS. Hidup bahagia, gaji terjamin, menjadi PNS pula. Tidak perlu daftar, tidak perlu tes SKD, Anda lolos kedinasan, langsung Anda setelah lulus perkuliahan dari kedinasan tersebut diangkat menjadi PNS. Karena di sekolah kedinasan kan di tahapan-tahapan seleksi, salah satunya adalah tes seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar ini ada TWK, ada TIU, ada TKP. TWK itu tes wawasan kebangsaan, TIU itu tes intelijensia umum, TKP itu tes kepribadian. Ya, alumni pejuang sekolah kedinasan. Tapi rezeki saya bukan di situ, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi saya kasih contoh nih sekolah-sekolah kedinasan yang buka di tahun ini, mungkin akan buka. Tunggu saja, biasanya di bulan April, yaitu contohnya Kementerian Dalam Negeri, IPDN, ada juga Kemenhu, ada juga Kemenkumham, ada juga Kemenkeu, paling mantap itu, ada juga Badan Pusat Statistik, STIS, ada juga Badan Intelijen Negara dengan STIN-nya, ada juga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, STMKG. Ya, STMKG, ada juga Badan Cyber dan Sandi Negara. Itu kalau nggak salah Sekolah Tinggi Cyber Sandi Negara, STSSN, atau kalau nggak salah itu ya. Bagi teman-teman yang ingin ikut, persiapkan diri dengan matang, karena tahapan sekolah kedinasan juga mantap, rasanya mantap betul gitu teman-teman. Pas teman-teman juga mungkin dari dalam hati tiba-tiba ingin, ya udah deh saya nggak lolos SNBT tahun ini, saya ikut tahun depan aja dengan cara gap year. Itu bukan pilihan yang salah teman-teman. Jika kamu mau jeda studi setelah lulus SMA dan juga mau rehat dulu, atau mau cari kerja dulu, atau belum melanjutkan ke pendidikan tinggi karena belum berhasil lulus SNMPTN, kemudian tidak lanjut kuliah langsung, bukan pilihan yang salah teman-teman. Kamu tidak boleh minder, kamu tidak boleh berkecil hati, karena semua orang kan punya waktu untuk sukses masing-masing. Setiap bunga punya waktu untuk mekar masing-masing. Kamu gak perlu membandingkan cara dia dan cara kamu dalam meraih kesuksesan ataupun dalam meraih tujuan hidup, karena jalan dia sama jalan kamu beda. Orang toh beda jalan, gak usah disama-samakan. Hal-hal yang kamu lakukan ketika gap year, contohnya nih, ikut kursus bahasa asing di kampus di kampung Inggris. Contohnya bahasa asing untuk meningkatkan kemampuan berbahasa kamu, ataupun kamu ikut beberapa study club
ataupun kamu ikut beberapa kegiatan organisasi kepemudaan, ataupun kamu bisa ikut semacam duta-duta, banyak duta-duta kepemudaan, dan itu pun bisa memberikan kamu peluang-peluang beasiswa yang ketika perkuliahan nanti akan sangat dibutuhkan ya teman-teman. Setelah kamu gap year, kamu berpikir menjadi macam-macam, dan kamu mencoba lagi tahun depan, energi kamu sudah terkumpul, dan saya doakan insya Allah kamu lolos lagi. Jikalau kamu baru dapat video ini ketika kamu tidak lolos SNBP, tidak masalah, santai saja, karena santai saja, sudah takdirnya, sudah jalannya, karena tidak ada yang namanya gagal. Itu saya yakin betul, tidak ada yang namanya gagal. Memang belum jalannya di situ, atau memang belum saatnya, antara dua aja, memang belum jalannya atau belum saatnya. Karena setiap waktu tuh, setiap hal tuh punya waktunya sendiri-sendiri. Itu yang perlu kamu tahu. Dan yang paling terpenting adalah jangan lupa, selain PTN ada juga perguruan tinggi swasta. Ada banyak sekali perguruan tinggi swasta yang terbaik dan tidak kalah dengan PTN. Karena mungkin ada sebagian orang nih yang ingin kuliah negeri atau PTN karena kelihatannya lebih keren. Tapi harus teman-teman sadar kalau sekarang nih universitas swasta sudah tidak kalah berkualitas dengan sederetan perguruan tinggi negeri. Namun kembali lagi ke diri Anda masing-masing, diri teman-teman dan diri Anda nih yang sedang nonton. Kembali lagi ke diri kamu masing-masing. Kalau kalian masih memiliki pikiran mengenyam pendidikan di swasta itu hanya karena menghabiskan uang saja, lebih baik kalian berselancar di internet. Ingat, banyak sekali beasiswa yang ditawarkan oleh perguruan tinggi swasta. Dengan beasiswa itu, cari saja, fokus beasiswanya, kalian pasti dapat kalau benar-benar fokus. Ingat, dan saya dari penjuru dunia internet ini, saya selalu support kamu dan selalu doakan kamu. Bagi siapapun yang nonton, semoga kalian dimudahkan semua urusan, dilancarkan semua cita-citanya. Dan ada juga yaitu mendaftar ke sekolah vokasi. Karena beberapa universitas di Indonesia seperti IPB dan ITS telah menyediakan sekolah vokasi. Dan teman-teman juga belum tahu nih, banyak yang belum tahu kalau ada sekolah vokasi di IPB dan ITS. Kalaupun sudah tahu, mungkin beberapa juga enggan mencoba jalur vokasi karena tidak memiliki embel-embel S1. Padahal asal kalian tahu, D4 itu sudah setara dengan S1, atau julukan lainnya yaitu sarjana terapan. Oke, mungkin begitu ya teman-teman, beberapa tips ketika teman-teman tidak lolos SNBP. Oke, sekian video baca cerita dulu ini. Jikalau ada salah kata, salah ucapan, atau beberapa tips-tips yang menurut kalian salah ketika saya menjelaskan, komentar saja di bawah. Saya mohon maaf karena saya memposisikan diri ini di dunia internet ini sebagai teman kamu. Saya bukan menggurui sama sekali, tapi saya mungkin sebagai teman kamu, saya sharing-sharing dengan apa yang pengalaman saya, pengalaman teman-teman saya, dan juga pengalaman dari artikel yang saya baca ini yang sudah saya riset, dan mantap betul artikelnya. Mungkin begitu saja. Saya ingatkan sekali lagi, Anda harus realistis. Anda juga harus tidak perlu berimajinasi yang tinggi sekali, karena banyak nih yang kecewakan imajinasinya sendiri. Sebelum mengakhiri video kali ini, kita dengarkan sepatah dua kata dari TikTok, karena ada satu video nih mantap betul dari TikTok. Masih ada hari esok, masih ada matahari yang akan menyambut bangunmu, masih ada bulan yang akan menghiasi malammu, masih ada manusia-manusia baik yang akan datang di hidupmu. Nggak usah terburu-buru, jika dunia ini perlombaan, lawanmu cuma dirimu sendiri. Pahami, berdiri, larilah pada saat energimu terpenuhi. Salam pendekar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.